Paling-paling pun jawaban pendek, objektif, benar atau salah, itu saja. Mungkin ada refleksi pendek kok. Saya terpikir begini, untuk lebih mudah untuk kamu. Kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu akan mengikuti ujian, ataupun kamu akan buat demo khotbah 10 menit. Oke? Jadi kita ada dua pilihan. Good morning. Kalau kamu boleh demo khotbah 10 menit maksimum, jangan lebih. Nanti ada yang berkhotbah sampai 30 menit. Oke, 10 menit saja di depan kita. Oke, di sini. Alright, kamu tidak perlu ikut ujian bertulis. Oke. Nah, apa yang kamu akan nanti khotbahkan ataupun pilih adalah daripada topik yang kita pelajari selama ini. Oke, mana-mana topik yang kamu pelajari selama ini, kamu terjemahkan di dalam khotbah maksimum 10 menit. Oke, tapi kalau kamu tidak dapat buat itu, kamu kena ikut yang bertulis lah. Alright? Boleh paham? Alright. Jadi kamu pilih-pilih lah. Oke, jadi pada akhir kelas kita, kita akan buat activity seperti itu. Jadi pada pagi ini kita ada di dalam kelas yang kedua. Oke, jadi pertama sudah berlalu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita ada ujian. Alright. Oke, selamat datang. Jadi kalau pastor lambat datang ke gereja, apa anggota bilang? Alright, mari kita teruskan. Tidak ada lagi yang akan datang kan? Ataupun mungkin mereka akan ikut selepas. Nah, para pelajar semua, mari kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari pada minggu lalu. Kelas yang lalu. Oke? Kelas yang lalu kita telah belajar tentang apa? Tajuk besar dia. Siapa boleh ingat? Ya? Oke. Hidup dan ajaran Yesus. Oke, hidup dan ajaran Yesus. Dan apa yang kita pelajari di sana? Pertama, konteks kan? Konteks di mana Yesus, apa keadaan orang, apa keadaan manusia pada waktu zaman Yesus. Nah, ada berapa
faktor yang kita telah lihat yang mempengaruhi keadaan orang pada waktu itu. Apa dia? Oke, politik, keagamaan. Oke, politik, keagamaan, dan sosial. Kalau dari segi politik, siapa yang mempengaruhi pada waktu itu? Oke, orang Rom. Oke. Nah, apa yang mereka apa kesusahan yang orang-orang waktu itu hadapi daripada kerajaan Rom? Oke, cukai, apalagi yang kena tengok pengawasan. oke, pengawasan, apalagi oke. Nah, bagus. Kamu ada ingat juga sedikit-sedikit. Jadi pada zaman itu ada berapa jenis orang Yahudi? Tiga. Oke, 3. Pertama apa? Farisi. Orang Farisi. Kedua, ketiga. Di mana di antara mereka yang mempengaruhi pembubalan undang-undang? Saduki kan? Kenapa mereka mempengaruhi? Orang apa ini? Oke, orang-orang elit. Oke, yang tahu mereka tidak tahu hukum nih. kerajaan. Yang rapat dengan ini orang Rom. Apa definisi kamu dengan orang Farisi? Orang-orang yang mengamalkan hukum Taurat. Oke, orang-orang yang memelihara secara tegas tentang hukum Taurat. Oke. Nah, orang Zilot ini macam mana? Orang radikal. Radikal maksud? Menentang itu kerajaan Rom. Oke, menentang kerajaan Rom secara secara tapuk. Alright. Oke, secara tapuk. Oke. Nah, apalagi yang kita telah pelajari di sana? Selepas itu. Selepas jenis-jenis orang. Oke, ini masuk ujian ini. Apalagi? Situ saja. Oke. Mesias. Aku lupa sudah kan? Mesias ini dalam anggapan mereka adalah macam mana? Ya seperti Raja Daud. Oke, bagus. Macam raja. Untuk apa? Untuk membebaskan daripada tekanan dari kerajaan Rom. Tetapi Tuhan tidak bagi raja macam Daud, tetapi dia bagi siapa? Oke, dia bagi Yesus. Apa misi Yesus? Sebelum dia menyelamatkan, sebelum dia menebus, bukan menyebarkan Injil, sebelum dia menebus, membawa kebenaran, hampir membawa kebenaran tentang surga. Hampir ada satu perkataan yang Membawa perubahan. kan menyatakan siapa? Menyatakan kasih siapa? Yesus. Oke, menyatakan kasih Tuhan.
Oke, sebab orang tidak paham siapa? Tidak paham Tuhan, sebab mereka tidak pernah nampak Dia. Tetapi Yesus telah diturunkan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada manusia. Oke, itu secara ringkasnya. Oke. Nah, kali ini kita lihat identity Yesus. Kita sudah tahu sedikit sebanyak tentang latar belakang dia. Dan sekarang kita melihat identity Yesus yang sebenarnya. Jadi, pelajar semua, sekiranya ada yang bertanya, siapakah Yesus? Bagaimana kamu nyatakan siapa Yesus dalam satu ayat? Jangan silapan. Bila saya tanya dulu, dalam satu ayat, mereka sibuk cari ayat di Alkitab. Bukan itu maksud saya. Maksud saya di sini, bagaimana kamu menyatakan ataupun jelaskan siapa Yesus dalam satu ayat. Ayat maksudnya satu sentence, bukan satu verse. Oke. Bagaimana kamu menyatakan? Siapa boleh nyatakan siapa Yesus? Siapakah Yesus? Kalau ada yang nanti ada yang bertanya dengan kamu, siapa Yesus? Oke, Tuhan, Juru Selamat. Apa lagi? Penebus. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Nah, kali ini we are answering the most important question in Christianity. Siapakah sebenarnya Yesus? Ada yang mengatakan Yesus hanyalah seorang nabi. Ada yang mengatakan Yesus adalah seorang messenger sahaja. Oke? Dan di negara kita, tanggapan mereka tentang Yesus, mereka percaya tentang Yesus. Malah kami sebenarnya ikut Yesus, mereka kata. Tapi Yesus hanyalah seorang messenger, seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain. Tapi mari kita lihat sebenarnya siapa Yesus ini. Oke. Jadi di dalam pelajaran kita pada pagi ini kita akan melihat gelaran-gelaran Yesus sendiri daripada Alkitab. Pertama, kita akan melihat di dalam Matius 16 ayat 16. Nah, ingat ini ayat kan? Matius 16 ayat 16. Nanti ada yang tanya, oke, siapa Yesus? Kamu katakan Yesus adalah Son of the Living God. Oke, di mana ayat dia? Nah, di Matius 16 ayat 16. You are the Christ, the Son of the Living God. Nah, di dalam latar belakang ayat ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah saya? Dan ada banyak jawaban. Ada yang mengatakan dia Elijah lah, oke, dan banyak lagi. Dia Yohanes Pembaptis lah. Tetapi Petrus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 16, kamu adalah anak kepada Tuhan yang hidup. Oke? Nah, jadi di sini kita boleh melihat dan Yesus ini mempunyai keilahian dia. Declare Jesus divinity. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus ada keilahian. Dan ayat juga ini mengatakan hubungan dia dengan
Bapa di surga. Oke, jadi hubungan dia dengan Bapa di surga kalau mengikut ayat ini adalah dia adalah sebagai anak dia. Tetapi harus kita ingat, bukan anak tetapi the son. Ada beza dia. Kalau the son maksud dia the only, dan mengkhususkan kepada gelaran spesifik. Jadi apa beza kalau saya katakan a student? A student ataupun the student. Apa bezanya? Nah, kita belajar bahasa Inggris sedikit. Kalau a student dia describe seorang pelajar, tapi kalau the student dia describe itu student specifically. Alright, oke, bagus. Nah, a student maksud dia siapa-siapa kan? Siapa-siapa boleh jadi pelajar. Tetapi the student maksud dia spesifik. Sama ada banyak ataupun tidak, tetapi kita merujuk kepada spesifik. Oke? Jadi begitu juga dengan di sini. Dan kalau kita rujuk ayat ini ya. Oke. Jadi di dalam ayat ini kita boleh melihat this separate Jesus from any other prophets. Oke, Yesus bukan messenger yang seperti yang lain, tetapi dia adalah satu-satunya spesifik sebagai anak Tuhan. Oke, dia bukan seperti nabi-nabi yang lain atau guru-guru yang lain ataupun pemimpin-pemimpin agama yang lain. He share, dia berkongsi nature, berkongsi apa nature? Berkongsi nature dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat, kalau masih ingat ayat yang saya beri di dalam kelas yang lalu. Pada mulanya apa? Adalah firman. Oke, bagus. Itu ayat yang paling penting juga describing dengan Yesus. Di mana ayat itu, Pak? Oke, ya, bagus. Sekarang kamu sudah belajar ini. Alright? Nah, dan seterusnya. Jadi, if Jesus is not God, He cannot save. Kalau Tuhan, Yesus bukan Tuhan, maksud dia tidak boleh menyelamatkan. Tetapi, di dalam pelajaran kita pada pagi ini, Yesus berkongsi ciri-ciri dengan Tuhan sendiri. Jadi bermaksud bahwa dia adalah Tuhan. Mengikuti Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Jadi oleh itu, sekiranya Yesus adalah Tuhan, kita harus menyembah dia. Sebab Yesus adalah juga Tuhan. Boleh tangkap. Oke, jadi ciri Yesus pertama ialah dia adalah anak Allah. Oke, anak Tuhan. The Son of the Living God. Oke, gelaran dia yang kedua. Bukan saja the Son of God, tetapi di sini dia kata the Son of Man. Dan ramai yang salah mengerti tentang perkara ini. Kalau the Son of Man, ini anak orang lah bahkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 10,
For the Son of Man came to seek and to save the lost. Oke, coba kita lihat apa maksudnya. Oke, jadi ini bermaksud oleh sebab ada perkataan the Son of Man. Ini bermaksud bahwa Yesus mempunyai juga nature sebagai manusia. Yesus juga mempunyai nature sebagai manusia. Jadi di dalam dua ayat ini kita sudah melihat, selain daripada Yohanes 1 ayat 1, di dalam dua ayat ini juga kita dapat sokongan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, dan dalam masa yang sama dia juga adalah manusia. Oke, nah kita punya kelas kali ini lebih kepada analisisan. Mungkin kamu rasa dia boring ataupun tidak, tapi kalau kita ikut betul-betul, dengan ini kita mengerti daripada ayat-ayat, kita mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dan misi Yesus adalah to seek and save. Daripada ayat ini, the Son of Man came to seek and to save the lost. Nah, jadi insight dia, Jesus not just divine authority, but he is also human identification. Yesus adalah Tuhan, dan dalam masa yang sama dia juga adalah manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa Yesus harus jadi manusia? Pelajaran kita yang ada kaitan dengan pelajaran kita pada kelas yang lalu. Kenapa dia harus jadi manusia? Ya. Setelah dia datang sebagai Tuhan, orang yang berdosa mendapat bertahan. Oke, satu, betul. Sebab Tuhan itu sangat mulia. Apabila dia turun, manusia yang berdosa tidak dapat bertahan. Jadi dengan demikian, apa yang dia lakukan? Dia turun sebagai manusia, menyatakan Tuhan itu sendiri, supaya manusia paham tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Boleh ikut? Boleh? Oke. Jadi poin yang terakhir di sini, dia turun sebagai manusia supaya pertama kita mengerti bagaimana Tuhan. Yang kedua, dia mengerti bagaimana manusia. Dan yang ketiga, pertama apa aku tadi? Yesus gelaran dia apa? Son of the living God. Kedua, the Son of Man. Dua ayat ini sangat penting, merujuk kepada Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus juga adalah manusia. Alright, bagus, boleh dapat. Oke, jadi gelaran dia yang seterusnya adalah, bukan gelaran, title-nya adalah dia juga adalah Mesaya. Oke? Kalau dalam Yohanes 4 ayat 25 hingga 26, I who speak to you and I. Oke? Dia punya explanation. Mesaya maksud dia ialah yang telah dipilih. Oke. Nah, ini adalah satu
fulfillment ataupun pemenuhan daripada perjanjian lama. Oke? Dan Messiah expected untuk membebaskan orang Israel. Nah, di dalam perjanjian lama, dalam buku Yesaya, kita telah mempelajari nubuatan tentang Yesus. Bahwa akan ada seorang yang akan datang untuk membebaskan orang Israel. Oke? Tetapi apabila Yesus datang ke bumi, orang-orang Yahudi salah mengerti tentang Yesus. Dia akan datang untuk membebaskan, tetapi bukan untuk membebaskan daripada orang apa? Oke, bagus. Orang Rom. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan daripada dosa. Bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi ada harapan yang baru untuk kita. Oke? Jadi orang Yahudi expected political savior. Tetapi Yesus datang sebagai penyelamat rohani. Nah, ingat itu. Jadi ringkasan dia daripada pelajaran kita pada pagi ini. So this title together form a complete picture. Oke, bahwa Yesus, the Son of God, dia ada keilahian dia. Dan dia juga adalah the Son of Man. Dia juga adalah manusia seperti kita. Dan misi dia adalah sebagai seorang Mesias, yaitu membebaskan siapa? Mencari siapa? Seeking the seeking the lost. Oke. Jadi ini saya percaya ini lebih dalam kamu telah mempelajari di dalam itu 28 dasar kepercayaan. Ada Pastor Roy jelaskan? Alright. Oke. Nah, sekarang kita pergi sedikit sebanyak juga. Ini ulangan juga daripada kelas-kelas lain, tetapi sangat penting. Yaitu dua nature Yesus. Dua nature Yesus sendiri. Oke, yang tadi kita sudah tahu sebenarnya, tapi kita lihat lagi lebih dalam. Oke, dua nature Yesus. Christ stands or fall on this truth. Christianity stands or fall on this truth. If Jesus is fully God and fully man. Oke, nah sekiranya kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga manusia, maka Christianity ini tidaklah ada artinya. Oke? Kenapa Christianity ini tetap teguh? Disebabkan kepercayaan kita terhadap dua perkara, yaitu Yesus adalah Tuhan dan dalam masa yang sama dia adalah juga manusia. Sekiranya Yesus bukan Tuhan, maka dia tidak dapat menyelamatkan. Oke? Nah, kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 9, ini mengukuhkan lagi kita punya pembelajaran tentang nature Tuhan itu sendiri, nature Yesus itu sendiri. Di dalam Kolose 2 ayat 9.
For in him dwells all the fullness of the Godhead body. Ini bermaksud di dalam dia, coba ada baca dalam bahasa Melayu. Ada yang tolong baca? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Nah, kita dengar di situ bahwa di dalam Yesus kejasmanian Allah juga bersama dengan dia. Jadi ayat ini sangat kuat menyokong bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kolose ditulis oleh siapa? Kolose ditulis oleh Rasul siapa? Oke, Rasul Paulus. Bukan ramai. Sahabat kita di sebelah, mereka sangat tidak suka dengan Paulus. Disebabkan Paulus menyatakan dengan jelasnya bahwa Yesus itu adalah juga Tuhan. Jadi apabila kamu nanti keluar di sana, mungkin kamu terjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan dan menyatakan juga tentang anti Paulus. Mereka anti Paulus sebab di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus menyatakan lebih keras tentang Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam gereja kita, bahwa Paulus juga adalah seorang daripada utusan Tuhan. Jadi di dalam ayat ini kita boleh mengerti bahwa Yesus bukan setengah Tuhan, setengah manusia. Jangan kita berpikir begitu. Yesus ini bukan setengah manusia dan setengah Tuhan. Yesus ini adalah 100% Tuhan. Dan semua yang ada pada Tuhan, Yesus juga ada. Jadi itulah sebab Yesus boleh mengampuni dosa. Dan inilah yang membuatkan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi benci dengan Yesus. Sebab Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dalam masa yang sama. So Jesus has power over life and death. Nah, di sini kenapa orang Saduki sangat anti kepada Yesus? Disebabkan Yesus boleh membangkitkan orang mati. Dan kenapa orang-orang Yahudi pada waktu itu ingin membunuh seluruh murid-murid Yesus? Sebab murid-murid Yesus mengatakan bahwa ada kebangkitan melalui Yesus. Itulah sebab Paulus sendiri pun mau membunuh setiap murid Yesus. Disebabkan ada kebangkitan di dalam Yesus sendiri. Jadi di dalam Kolose 2 ayat 9 menyatakan apa yang ada pada Tuhan, Yesus juga mempunyai itu. Sebab Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sebelum saya buka kepada pertanyaan, kita lihat lagi sedikit. Nah, saya nampak ada yang mau tutup mata, silakan. Banyak minum manis mungkin tadi pagi. Nah, pelajaran kita pada pagi ini memang dia ada boring sedikit sebab kita
Kita lebih kepada menganalisis. Oke? Jadi kalau mau tutup mata tuh, tengok. Kalau ada kawan tutup mata siku ya. Right. Oke, poin yang kedua. Yesus juga adalah fully human. Dia juga adalah 100% manusia. Di dalam buku Ibrani 4 ayat 15. Siapa yang menulis buku Ibrani? Siapa yang menulis buku Ibrani? Paulus juga kan? Oke. Jadi dalam Ibrani 4 ayat 15, tempted in all point as we are, yet without sin. Jadi di sini mengatakan Yesus dicoba dari semua angle, dari semua sudut seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Hanya satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa adalah siapa? Yesus sendiri. Alright? Oke? Ini bermakna Yesus juga pernah lapar. Yesus juga pernah, dia juga merasai kesakitan, merasai kelaparan. Dia juga merasai kelelahan. Dia juga merasai cobaan. Tetapi dia tetap hidup tanpa dosa. Ingat, cobaan pertama yang dia telah dapat selepas dia telah dibaptis, dia telah berpuasa selama berapa hari? 40 hari. Dan di situ dia telah dicoba oleh siapa? Bukan manusia, tetapi iblis sendiri yang mencoba dia. Cobaan pertama tentang apa? Oke, tentang makanan. Cobaan kedua, masih ingat? Terjun? Mana yang duluan? Terjun ke menyembah? Oke, terjun. Oke, nanti kamu bacalah. Alright. Jadi di situ kita juga melihat bahwa setan sendiri yang datang untuk mencoba dia. Oke? Jadi daripada ayat ini kita boleh mengatakan bahwa Yesus tidak berpura-pura jadi manusia, tetapi dia juga adalah manusia 100% sama seperti kita. Kata di dalam Ibrani 4 ayat 15. Dia benar-benar mengalami perjuangan manusia. Dia juga benar-benar mengalami pengalaman manusia, di mana godaan banyak sudut di dalam hidupnya, termasuklah kelelahan, kelaparan, kesakitan, dan apa sahaja yang manusia pernah alami. Oke? Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia dan juga adalah Tuhan. Oke? Jadi kalau kita lihat dia punya segi teologi, dari segi pembelajaran tentang ketuhanan, oke? Jangan kita berpikir seperti ini, bahwa Yesus hanyalah Tuhan, oke? Ataupun Yesus hanyalah manusia. Tetapi doktrin kita sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan.
Nah sebenarnya cobaan untuk Tuhan, untuk Yesus lagi hebat. Katakanlah contoh, kamu adalah Superman ataupun Superwoman. Oke. Dan kamu dibawa untuk disalibkan. Apa yang kamu buat sebagai manusia? Terus pakai sakti kan? Kamu terbang ke apakah? Mudah saja kita digoda untuk menggunakan kita punya kekuatan. Cabaran Yesus juga saya percaya hampir sedemikian rupa. Katakanlah dia disuruh memikul salib. Senang saja bang, dia pakai dia punya kuasa Tuhan. Dan banyak lagi. Demi untuk kepentingan diri dia sendiri. Tetapi di dalam kehidupan Yesus juga menggunakan kuasa ketuhanannya dalam banyak cara, tetapi bukan untuk kepentingan diri dia sendiri. Oke, contohnya apa? Dia kasih jalan orang yang lumpuh. Orang lumpuh pun boleh berjalan, orang mati pun boleh hidup. Oke. Bukankah ini sesuatu yang mengherankan kita sebagai manusia? Dia boleh kasih hidup orang mati, tetapi melepasi daripada disalibkan dia tidak dapat. Sesuatu yang pelik kan? Tetapi itulah keindahan bagaimana Yesus ini telah bertahan di dalam hidup dia sebagai seorang yang tidak berdosa. Oke. Nah, ini penting. Kenapa kita harus ada doktrin ini? Kenapa kita harus ada kepercayaan sebagai seorang Kristen dan Seventh-day Adventist bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan dan dalam masa yang sama dia juga adalah manusia. Sebab dengan ini, kalau Yesus bukan Tuhan, maka dia tidak boleh menyelamatkan. Dan kalau dia hanya sekadar manusia, dia tidak boleh mewakili kita. If Jesus is not human, he cannot represent us. Katakanlah kita mendapat satu hukuman dan kita dipenjarakan. Tetapi ada orang yang telah mengaku untuk dipenjarakan selain daripada kita. Bolehkah tidak? Bolehkah begitu? Katakanlah Randis contohlah, dia dapat hukuman untuk dipenjara. Oke? Nah, tetapi saya datang kepada dia. Oke, biarkan Randis dibebaskan. Saya masuk penjara untuk dia. Boleh saja kan? Sedemikian. Tetapi katakanlah saya mau Randis dibebaskan, tetapi saya mau kucing saya ini yang dipenjarakan. Bolehkah? Tidak boleh kan? Sebab saya tidak boleh mewakili, kucing tidak boleh mewakili manusia.
Sama juga dengan ini. Oke? Nah, dan seterusnya. Only a God and man can bridge heaven and earth. Ini juga penting kan? Disebabkan nature, disebabkan nature, Yesus adalah Tuhan dan dalam masa yang sama dia adalah manusia. Itulah sebab dia boleh menjadi jambatan surga dan bumi. Alright? Nah, sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, ada apa-apa soalan daripada kamu? Yang kita boleh mungkin bincang daripada topik yang kita ada. Ada kamu paham? Boleh paham? Kita punya kelas pada pagi ini. Oke, coba kita ulang sebentar tadi apa yang kita telah belajar. Hari ini kita telah belajar apa? Identity Yesus. Oke. Yesus ada berapa dia punya title dia? Pertama, kedua, ketiga. Oke. Jadi Yesus ini adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa pembelajaran teologi ini penting untuk kita? Kenapa teologi bahwa Yesus itu manusia 100% dan juga Tuhan 100% penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen? Kalau Yesus bukan Tuhan, ya dia dapat menyelamatkan. Oke. Kalau dia bukan manusia, ya dia tidak dapat mewakili kita. Oke, bagus. Alright? Boleh dapat daripada semua pelajaran kita yang panjang itu dia punya ringkasan. Alright? Oke, kita kasih habis, lepas itu kita lihat sebentar. Oke. Nah, bagian ketiga, pengakuan Petrus. Oke, pengakuan Petrus. Siapakah Yesus ini pengikut Petrus? Oke. Matius 16 ayat 17. Siapa yang boleh baca? Coba baca Matius 16 17. Matius 16 ayat 17. Nah, siapa yang boleh baca untuk kita? Kata Yesus kepadanya, itulah. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Oke. Nah, saya akan bagi kamu masa 1 menit untuk membaca konteks semua pasal itu. Oke? Dan coba kamu pahami kenapa ayat ini sangat penting untuk kita. Oke, Matius 16. Kita mulai daripada Matius 16 ayat 13. Apa cerita di sana? Oke. Kamu baca, saya bagi masa 1 menit. Coba baca ayatnya.
sebagai seorang pelajar Alkitab, oke, kamu kena baca secara konteks. Oke, nah, siapa yang boleh menceritakan apa yang berlaku di sana? Coba satu orang, balik-balik pura saja yang ada nih. Ada lagi perempuan kali ini. Siapa yang boleh menceritakan apa yang berlaku di sana? Hari ini kita coba analisis ayat-ayatnya. Ada, jangan malu-malu. Nanti kamu akan berdiri di hadapan orang ramai juga ya. Jadi inilah kamu punya latihan. Oke. Bagus. Jadi si Yesus nih dia pergi di daerah yang berhadapan dengan kota Kaisaria Filipi. Lepas itu dia tanyalah dia punya murid-murid. Dia bilang menurut kata orang siapa anak manusia ini? Dialah gitu, Yesus. Terus tuh ada yang jawab, si Yesus ini Yohanes Pembaptis. Dan ada yang jawab dia adalah Elia. Ada juga yang cakap dia Yeremia atau nabi lain. Dan terus si Yesus tanya, menurut kamu, dia tanya dia punya murid belakang. Dia cakap, menurut kamu siapa saya ini siapa gitu. Lepas itu si Simon Petrus pun jawab, engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup juga. Oke. Lepas itu si Yesus pun jawab, diberkatilah engkau Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapakku di surga. Jadi si Yesus cakap yang bagi tahu si Petrus ini bukan manusia tapi ya Bapak yang ada di surga. Jadi di situ si Yesus ada cakap tempat si Petrus, di mana di sini di ayat 18 dia bilang, oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh, dengan asas batu kejal inilah akan kubina jemaahku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Jadi Yesus ada cakap tempat si Petrus bahwa dia akan memberikan kunci kerajaan surga kepada si Petrus. Oke. Terima kasih. Coba beri tepukan kepada kita punya. Siapa nama kamu? Sylvia. Oke. Ya, terima kasih Sylvia. Satu penjelasan, satu pemerhatian yang begitu baik daripada ayat ini. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus bertanya kepada murid-murid dia, siapakah saya? Dan Petrus menjawab, siapakah Yesus itu? Tetapi bukan itu yang penting. Yang paling penting ialah Yesus mengatakan bahwa siapa yang telah menyatakan yang Petrus katakan itu kepada tentang Tuhan, tentang Yesus. Siapa yang membantu Petrus? Siapa? Oke, Allah Bapa di sorga yang sebenarnya yang telah membantu dia. Jadi di sini ada dia punya lesson yang harus kita pelajari. Oke, kita tidak boleh memahami siapa Yesus sebenarnya. Kita tidak boleh memahami Tuhan yang sebenarnya tanpa siapa?
tanpa Tuhan sendiri melalui ini kita lihat bisikan Roh Kudus. Oke, jadi ini sangat penting untuk kita sebagai seorang pelajar Alkitab. Oke? Jadi knowing Jesus is not just intellectual, tetapi dia memerlukan the spiritual revelation untuk memahami siapa Yesus sebenarnya. Ramai yang tidak paham tentang Yesus, sebab mereka tidak ada bimbingan daripada Roh Kudus ataupun Tuhan itu sendiri. Oke? Nah, jadi di sini apa yang kita pelajari ialah untuk memahami nature Tuhan sebenarnya sangatlah mencabar. Tetapi kita memerlukan siapa? Memerlukan Tuhan itu sendiri, yaitu melalui Roh Kudus Tuhan. Untuk kita memahami siapakah sebenarnya dan bagaimana sebenarnya nature Tuhan dan Yesus sendiri. Oke? Jadi ini sangat penting sebagai seorang pelajar. You can study theology and still miss Jesus. Kamu mungkin mempelajari tentang nature Tuhan, yaitu teologi. Tetapi masih kita akan termiss tentang Yesus. Disebabkan kita memerlukan bimbingan daripada Tuhan sendiri untuk memahami siapa Tuhan itu. Tetapi manusia sekarang mereka mengharapkan pemikiran sendiri untuk memahami Tuhan. Tidak boleh. Kita perlu Tuhan sendiri untuk menyatakan dirinya kepada kita. Jadi dalam tema pelajaran kita 2 hari ini ialah Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus. Dan kedua, Tuhan menyatakan dirinya sebab kita tidak paham dia dengan bantuan Tuhan itu sendiri. Oke? Jadi persoalan dia ini. Why did the Pharisees who knew the scripture rejected Jesus? Kenapa orang-orang Farisi ini sebenarnya sudah mengetahui scripture itu, sudah mengetahui Taurat itu, tetapi masih mereka menolak Yesus. Kenapa? Sebab mereka tidak ada connection dengan Tuhan. Jadi ini pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Jadi nature untuk pembelajaran kita ialah pertama mempelajari firman Tuhan. Dalam masa yang sama, bagaimana knowledge ini, pengetahuan ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke? Jadi kita boleh belajar Alkitab ini secara mendalam. Tetapi tanpa connection kita dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Sebab kita tidak dapat mengertinya seperti orang Farisi. Okay? So why did ini knowledge tidak sama dengan revelation. Information sendiri tidak dapat mentransformasi kita. Siapa yang dapat mentransformasi kita?
Hanya Tuhan dan Yesus sendiri yang dapat memberi kita transformasi. Jadi, Jesus' identity is not discovered, it is revealed. Dan kita mau habis sudah ini. Okay? Jesus is not just a teacher. Many religions accept Jesus as only a teacher. But kita sebagai orang-orang Kristen menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang juru selamat. Jadi sampai di sini saja pelajaran kita untuk part 1. Kita ada nanti selepas break, saya bagi kamu break 5 menit. Oke? Untuk ke tandas kah, untuk minum kah,